Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat kita semuanya, para penggemar saya, para subscriber saya, dimanapun teman-teman berada, baik teman-teman seperjuangan yang berada di lapangan dan juga baik nasabah-nasabah yang telah memberikan keuntungan kepada pihak penagih ataupun pihak koperasi yang bekerja sama dengan bentuk sistem simpan pinjam ataupun pinjaman harian tanpa jaminan, hanya bermodalkan kepercayaan dan juga fotokopi KTP. Jadi sudah lama saya tidak memberikan konten edukasi ataupun konten pemberitahuan ataupun video pemberitahuan kepada teman-teman semuanya, karena saat ini jalan 4 bulan ini saya sudah bekerja dengan orang lain. Saya bukan pemilik usaha lagi, saya bukan seorang bos lagi. Mungkin dari video-video saya sebelumnya sudah saya ceritakan curhat masalah kejadian kenapa usaha saya bisa habis ataupun kenapa usaha saya bisa bangkrut. Saat ini saya bekerja dengan perorangan yang sudah memiliki 6 lapangan ataupun 6 resort. Jadi saya bekerja dengan perseorangan yang sudah memiliki 6 lapangan yang belum membentuk badan hukum ataupun belum menjadi satu unit pos koperasi simpan pinjam. Jadi di sini saya ingin menerangkan kepada teman-teman semuanya. Ada yang bertanya dengan saya, "Bang, bagaimana sih caranya mengatasi masalah drop kita agar bisa besar? Bang, bagaimana sih caranya mengatasi agar yang macet-macet tersebut bisa disortir ataupun bisa diakal-akali agar cepat lunas? Bang, bagaimana sih mengantisipasi macet ataupun pembacaan karakter agar kita tidak salah drop?" Jadi di sini saya jelaskan sama teman-teman semuanya. Cara untuk memperbesar drop itu sebenarnya tergantung niat dan etikat dari seorang penagih dulu. Kalau si penagihnya niat, dia punya etikat, dia punya pengembangan pola pikir bagaimana caranya agar daerah lapangan dia tersebut bisa naik tagihannya, ya cuma satu caranya. Caranya bagaimana? Perbanyak anggota baru ataupun perbanyak nasabah. Jadi kalau nasabah kita sudah banyak yang baru, berarti tagihan kita itu bakalan bertambah. Semakin bertambah tagihan kita, bakalan semakin besar dropan kita. Tapi harus seiring dan seirama juga. Kalau seandainya dropan kita tersebut bertambah, itu tagihan kita juga harus bisa dinormalkan. Jadi drop dengan tagihan itu harus seimbang, harus normal. Bagaimana sejalan ataupun mereka itu sefrekuensi, jangan drop doang yang besar, kita memberikan pinjaman bisa tapi giliran penagihan tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung dari pihak kantornya. Pihak kantor tersebut kuat apa tidak dananya, kuat atau tidak modalnya. Kalau seandainya pihak kantor tersebut kuat modalnya ataupun kuat dananya, mudah-mudahan dropmu bakalan pesat melesat. Tapi kalau ibarat kata pihak kantor tersebut membatasimu, contoh membatasi seperti ini. Ibarat kata target kamu dalam satu hari itu 5 juta. Itu kamu penambahan anggota baru, kamu dipaksa harus cari duit dari lapangan, sedangkan yang kamu ajukan anggota baru itu 10 juta. Tidak ada kasbon dari kantor, berarti itu tidak bakalan bisa drop kamu besar. Berarti kamu harus berjuang sendiri di lapangan. Jadi contoh bagaimana caranya agar drop tersebut mau besar, harus ada kerjasama yang namanya tim. Kerjasama antara pihak penagih dengan pengawas, kerjasama pengawas dengan pihak pemilik uang agar resort tersebut bisa berjalan mulus. Seandainya kita paksakan tagihan tersebut berputar, bagaimana kita paksakan nasabah tersebut tutup agar cepat pengambilan, itu tidak bakalan jangka panjang. Si konsumen tersebut bakalan cepat, itu pinjaman ketiga keempat dia bakalan macet. Karena trik nasabah yang biasanya kawakan itu saya bongkar dengan teman-teman semuanya. Pinjam pertama dia lancar kayak air, pinjaman kedua dia lancar kayak air, pinjaman ketiga dia bisa diam, tidak bergerak sama sekali ataupun tidak dicicil. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya rekan-rekan harus kerja keras. Kerja kerasnya itu bagaimana? Bagaimana cara kita membaca karakter seseorang tersebut, bagaimana agar angsuran tersebut bisa dibayar sama dia. Kalau sudah tidak bisa kita tekankan secara keras, kita tekankan secara halus. Contohnya bagaimana, Bang? Kita sudah tekan, kirim surat, nggak ada respon.
Kita lihat pagi, siang, sore nggak ada respon. Kita lihat malam, kita temuin dengan orangnya, berdebat kita di situ. Gede suara dia, kita gedein suara kita lagi. Ada yang ikut campur, kita tetap berdalih. Yang namanya hutang piutang memang hukumnya perdata, tapi hutang piutang itu disahkan ada bunganya. Namanya meminjamkan uang. Tidak ada yang namanya meminjamkan uang itu tanpa jasa. Berarti meminjamkan uang itu memang betul ada jasanya. Cuman karena kita di akar rumput, bank keliling ini bagian bawah ataupun sering disebut rente dan ini itu, itulah akar rumput. Jadi kita yang sering kelihatan. Sebenarnya kelihatan kita jeleknya itu kenapa? Sebagian contoh, ada oknum penagih tabungan nasabah dibohongin. Ada sebagian oknum penagih nomor nasabah dibohongin. Ada sebagian oknum penagih juga tabungan dibohongin. Pihak kantor juga mendukung. Sebenarnya kan tabungan itu itulah hak dari konsumen. Fungsi dari tabungan tersebut itu jaminan risiko kemacetan. Ketika si konsumen macet, seandainya contoh hutangnya 1 juta, dia punya tabungan 500.000, berarti hutang dia itu 500.000 lagi. Disitulah yang di kantor yang disebut dengan yang ada namanya pengelolaan macet, totalan. Cuman beda-beda. Totalan ini saya sebutkan dengan teman-teman buat pemula koperasi. Totalan ini potongan macet. Ada bos itu yang baik potongan macetnya standar. Ada bos itu yang rakus potongan macetnya. Jadi asal diajar aja, yang penting anak buah gue ini kerja, dia bisa menekan ke kita. Tapi satu, ketika di lapangan dia tidak bisa menekan. Ternyata bukti omongan dia di kantor tidak berbukti omongan dia di lapangan. Karena itulah asal muasalnya kita sudah dari akar rumput. Dari paling bawah, naik tangga lah kita dari penagih, naik ke pengawas. Pengawas kita punya lele jadi wakil manajer ataupun kekmen ataupun pimpinan, baru kita punya usaha. Kita kuasai dulu bagaimana lika-likunya. Kalau sudah kita kuasai, baru kita pahami jalannya di itu seperti apa. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman, setiap rekan-rekan masuk kerja di tempat rekan-rekan yang kerja yang baru, perhatikan kira-kira nyaman atau tidak rekan-rekan di situ. Kira-kira mendukung atau tidak teman-teman bekerja di situ masalah penghasilan. Yang ke selanjutnya lagi, lihat bagaimana nih si bos ini reaksinya ketika lapanganmu bagus, tagihanmu bagus, macetmu tipis. Ada nggak kelebihan-kelebihan diberikan oleh dia? Kalau nggak ada, berarti dia hanya memikirkan diri dia sendiri, tidak memikirkan orang yang berjuang di lapangan. Ingat, semuanya ada kerjasamanya. Drop yang besar itu bukan tergantung lapangannya, tergantung penagihnya, tergantung orangnya, tergantung skillnya. Itu saya sampaikan. Saya di sini jalan kerja baru contoh 3 bulan. Bulan pertama drop saya 84 juta. Bulan kedua drop saya 132 juta. Bulan ketiga drop saya 160 juta. Itu rekan-rekan bayangkan. Ini masih pelan ini, masih dipres ini kasnya ini. Saya bisa jamin kalau saya seorang penagih, saya sekarang yang penagih, itu drop saya itu kalau dibilang di angka 200-300 bisa saya kejar. Cuma tergantung gimana, tergantung keberanian dari si bosnya bagaimana. Kan seperti itu, rekan-rekan juga. Lihat dulu masalah potongan macetnya bagaimana. Kenapa saya berbicara sekarang? Biar teman-teman semuanya yang bekerja dimanapun harus punya pikiran yang cerdik. Jangan teman-teman mau dimanfaatkan oleh perseorangan. Karena kita saling butuh sifatnya. Oke, intinya rekan-rekan, ibarat kata resign dari tempat kerjaan rekan-rekan, berhenti dari tempat kerjaan rekan-rekan. Kalau kamu berhentinya baik-baik, tidak ada yang namanya masalah itu, pindah kamu ke sana ke sini. Intinya jangan kamu lakukan yang namanya DK. DK itu apa? Drop kantong, itu fatal zaman sekarang ini. Nah, jadi buat teman-teman, masalah gaji koperasi itu beda-beda. Ada yang gajinya 5%, ada yang gajinya 6,5%. Ada yang gajinya 6%, ada yang potongan macet itu cuma 5%, ada yang potongan macet itu 15%, ada yang potongan macet itu 20%, ada potongan macet yang 30%. Tinggal rekan-rekan menyimak kemana kira-kira tujuan pekerjaan rekan-rekan tersebut buat rekan-rekan yang pemula. Jadi buat di sini pemula dimanapun berada, ketika kamu bekerja di tempat perseorangan, perhatikan dulu selama 3 bulan bagaimana reaksinya. Kalau kira-kira masalah potongan macet main hajar aja, tapi tanpa disurvei ke lapangan apa faktor kemacetan di lapangan, tidak ada kerjasama, ya sama aja bohong, sama aja Anda bakal diperbudak selamanya di situ. Itu saya ingatkan dimanapun buat rekan-rekan berada kan, bekerjalah secara tegas karena zaman sekarang ini zaman hukum, tidak bisa seperti zaman dulu penagih itu asal gini-gini, nggak bisa. Semuanya jelas, asal data konsumen itu jelas. Ya itu kejelasan dulu paling utama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.